Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan sedikit materi yang berjudul Proses Pengingatan atau Memori yang disusun oleh Mutia Adlina dengan NIM 21011050644 dan Nur Afifah dengan NIM 21011050685. Safa Oktapiani dengan NIM 21011050686 dan Abdurazak dengan NIM 21011050640. Mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Tinjauan filosofis. Sebelum ilmu pengetahuan modern mengenai otak yaitu neurofisiologi dan psikologi mengungkapkan kekuatan dan potensi yang luar biasa dari otak manusia. Bangsa Yunani mengembangkan sistem memori mendasar yang disebut mnemorik yang membantu ingatan, sebuah nama yang diambil dari nama dewi memori yang mereka puja yaitu mnemonisme. Teknik mnemonik ini dipergunakan untuk tugas mengingat hal yang sangat banyak dengan prestasi tinggi dalam masyarakat yang memberikan kekuatan pribadi, ekonomi, politik, dan militer kepada orang yang melakukannya. Dalam bidang yang lain, teori Plato tentang pengingatan kembali adalah teori yang berpendapat bahwa pengetahuan adalah fungsi mengingat kembali informasi yang telah lebih dahulu diperoleh. Teknik yang menggunakan asosiasi. Dalam karyanya tentang memori, Tony Buzan mengemukakan bahwa terdapat 12 teknik. 1. Synesthesia atau sensuality. 2. Movement, gerakan. 3. Asosiasi. 4. Seksualitas. 5. Humor. 6. Imagination. 7. Number atau nomor. 8. Simbolisme. 9. Color, warna. 10. Order and order sequence. 11. Positive images. 12. Exaggeration. Perspektif informatika tentang memori. Dalam perspektif ilmu informatika, memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Perspektif ilmu komunikasi tentang memori. Schlesinger dan Groves dalam Rahmat mengatakan bahwa memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakannya pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 proses. 1. Perekaman, 2. Penyimpanan, dan 3. Pemanggilan. Retrieval melalui 4 tahap. 1. Pengingatan, 2. Pengenalan, 3. Belajar lagi, dan 4. Reintegrasi. Teori pengelola informasi. Menurut teori ini bahwa manusia merupakan makhluk yang mengelola informasi. Teori ini mengadaptasi konsep ilmu informatika. Jadi, memori bukan sekadar tempat, tetapi juga membuat proses, serta menyimpan hasil-hasil proses tersebut untuk tujuan tertentu, dan sebagian ada yang hilang atau dihilangkan, ditambah, dikurangi, dan dirubah. Selanjutnya, perspektif psikologi tentang mekanisme kerja memori. Menurut perspektif psikologi, terutama psikologi kognitif, bahwa memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Jadi ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu yang pertama kesan-kesan, yang kedua menyimpan, dan yang ketiga mereproduksikan. Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi daya kerja ingatan, antara lain kondisi jasmani misalnya kelelahan, sakit, dan kurang tidur dapat menurunkan prestasi ingatan.
Faktor lain yang mempengaruhi daya kerja ingatan adalah metode penelitian memori. Ada 6 metode tersebut adalah yang pertama, metode mempelajari. Metode ini merupakan metode untuk menyelidiki kemampuan ingatan dengan cara melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan atau usaha yang dijalankan. Yang kedua, metode mempelajari kembali. Metode ini merupakan metode yang terbentuk di mana subjek disuruh mempelajari materi kembali yang pernah dipelajari sampai pada satu kriteria tertentu. Yang ketiga, metode rekonstruksi. Metode ini merupakan metode yang berbentuk di mana subjek disuruh mengkonstruksi kembali sesuatu materi yang diberikan kepadanya. Yang keempat, metode mengenal kembali. Metode ini digunakan dengan mengambil bentuk dengan cara pengenalan kembali. Yang kelima, metode mengingat kembali. Metode ini ialah mengambil bentuk subjek disuruh mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang keenam, metode asosiasi berpasangan. Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan. Perspektif ilmu informasi dan perpustakaan tentang memori. Dalam perspektif ilmu ini, memori selalu dikaitkan dengan proses aktif seseorang dalam mencari, menyimpan, atau mengorganisir dan menyebarluaskan informasi yang ada di luar dirinya. Untuk mencari informasi, proses pencarian tersebut yang dicari adalah informasi yang membantu seseorang dalam memperlancarkan kehidupannya, baik itu untuk urusan praktis maupun keilmuan. Proses pencarian informasi antara lain dikemukakan oleh Ellis, Jocks, dan Hall pada tahun 1993. Mereka mengungkapkan proses pencarian informasi para ilmuwan bidang sosial dalam 8 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap starting atau permulaan. Yang kedua, chaining atau penghubungan. Yang ketiga, browsing atau merawak. Yang keempat, differentiating atau pembedaan. Yang kelima, monitoring atau pengawasan. Yang keenam, extracting atau mensarikan. Yang ketujuh, proving atau pengujian ketetapan. Yang kedelapan, ending atau pengakhiran. Perspektif agama Islam tentang memori atau ingatan. Dalam ajaran Islam, kita selalu dianjurkan untuk mengingat tempat kita kembali, yaitu kampung akhirat, sehingga Rasulullah bersabda, "Akziru minha dimiladati," yang artinya perbanyaklah dari mengingat pemotong kelezatan, dari hadis Abu Hurairah. Maksudnya adalah agar kita menyempitkan ingatan tentang kelezatan dunia, atau dalam bahasa orang dimabuk cinta adalah keindahan dunia, sehingga kita terputus kecenderungan kita kepadanya, maka kita akan menghadap Allah Ta'ala dengan ringan dan wajah berseri tanpa beban. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.